Shalom, damai dari Allah menyertai Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Dalam doa dan harap saya hari ini Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan bahagia bersama dengan keluarganya masing-masing. Senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam renungan harian pada tanggal 21 Januari tahun 2022 bersama dengan saya Pendeta Retna Hawini Calvin Aguh MDiv. Adapun bagian firman Tuhan yang saya ambil untuk renungan harian kepada kita hari ini terambil dari surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat Tuhan di Efesus. Efesus pasal 1, saya memilih ayat 4, ayat 7, dan ayatnya yang ke-9, yang demikian sabda Allah berkata, "Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus." Amin. Tema untuk renungan harian kita pada hari ini adalah kekayaan rohani menuntut adanya hubungan yang akrab dan baik bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasihi, oleh pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara mengenai kekayaan, ada banyak orang yang begitu berjuang dengan amat sangat supaya dapat menjadi seseorang atau pribadi yang kaya. Ukuran setiap orang berbeda tentang kekayaan. Ada yang mengukur bahwa ketika seseorang mempunyai uang banyak, orang itu disebut sebagai orang yang kaya. Ada juga ukuran yang dipakai untuk kekayaan seseorang ketika ia mempunyai rumah yang besar atau memiliki harta kekayaan yang banyak, sehingga orang itu dikategorikan sebagai orang yang kaya. Oleh sebab itu kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang berjuang dengan keras menghabiskan waktunya, bahkan sedikit waktu saja untuk beristirahat supaya bisa meraih kekayaan dalam hidupnya. Berbicara tentang kekayaan memang bukanlah dosa. Tetapi setiap orang ketika ia menginginkan kekayaan dan kekayaan yang diperoleh dengan cara yang benar, maka itu akan dibenarkan dan kekayaan dapat menjadi pendukung dalam kehidupan setiap orang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kekayaan yang dimaksud dalam nas firman Tuhan hari ini tidaklah sama dengan kekayaan seperti yang dinilai dan dilihat oleh dunia ini. Kekayaan yang dimaksud oleh firman Tuhan kepada kita hari ini adalah kekayaan rohani. Dalam nas firman Tuhan hari ini telah ditentukan dan dikatakan apa saja yang menjadi kategori kekayaan rohani itu. Kita dapat melihat nas kita pada hari ini dalam ayat yang keempat yang merupakan kekayaan yang pertama bagi kita, yaitu Allah telah memilih kita sebagai anak-anak Allah.
Ini kekayaan rohani yang pertama Bapak Ibu Saudara bagi kita. Ketika Allah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Kata memilih berarti ada yang tidak terpilih Bapak Ibu Saudara. Karenanya kita bangga, karenanya kita bersyukur ketika kita dipilih oleh Allah dan ditetapkan oleh Allah untuk menjadi anak-anak Allah. Dan Allah adalah Bapa kita. Dalam hubungan Bapa dan anak tentu kita percaya ketika Dia adalah Allah kita, Allah yang maha kasih, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha sempurna dalam hidup kita, maka kehidupan kita sebagai anak Allah akan terpimpin, terpelihara, dan terselamatkan dengan baik sesuai dengan maksud dan rencana Allah. Itu kekayaan yang pertama Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita mau melihat dalam ayat 7 nas kita hari ini, apa kekayaan yang kedua? Kita beroleh penebusan. Semua kita adalah manusia yang berdosa. Siapapun kita, saya dan Bapak Ibu semua adalah manusia-manusia yang berdosa di hadapan Allah. Karena keberdosaan itu tidak memungkinkan kita untuk bisa menghampiri Allah yang kudus dan yang mulia itu. Bahkan segala sesuatunya pun akan menjadi terhalang ketika kita ingin berjumpa dengan Allah karena dosa kita. Tetapi kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus dalam dunia ini, melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, ada penebusan bagi setiap dosa kita. Ada pengampunan bagi setiap kealpaan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Sehingga semuanya itu memungkinkan kita Bapak Ibu Saudara untuk bisa menghampiri Allah kita yang kudus, Allah kita yang mulia, dan berkomunikasi secara langsung dalam doa kita kepada Allah. Itu kekayaan rohani kita yang sungguh luar biasa, yang merupakan kekayaan rohani yang kedua Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita kembali melihat bagian nas firman Tuhan hari ini bahwa ada kekayaan rohani yang ketiga dalam ayat 9 nas kita, bahwa Allah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Kata kita berarti kepada kita semua, saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Allah menyatakan rencana kehendaknya kepada kita dan tidak ada rahasia Allah yang terselubung bagi kita. Berarti ketika Allah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, tidak ada yang Allah rahasiakan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Semua Allah katakan kepada kita, semua Allah beritahukan kepada kita, semua Allah nyatakan kepada kita. Semua Allah perlihatkan kepada kita, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang terselubung, tidak ada yang dirahasiakan oleh Allah bagi kita dalam hubungannya antara Bapa dan Anak. Semua itu bertujuan untuk kebaikan kita, untuk kebahagiaan hidup kita, untuk keselamatan kita sekarang ini dan nanti, Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita bangga memiliki Tuhan yang baik dan terbuka kepada kita dalam rangka menolong kita dan menyelamatkan kita. Segala sesuatu Tuhan katakan kepada kita untuk kita lakukan dan untuk kita perbuat sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara, saudari sekalian yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya sekarang ialah, yang pertama, siapa yang memiliki kekayaan rohani itu? Tentu jawabannya adalah kita semua yang telah dipilih oleh Allah, yang telah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi anak-anak Allah yang Ia kasihi. Kepada kita semua, kekayaan itu diberikan. Itu berarti Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang Allah di dalam Yesus Kristus nyatakan sudah menjadi bagian dalam hidup kita untuk siap kita lakukan dalam rangka menyenangkan hati Tuhan,
memuliakan Tuhan, menghormati kekudusan Tuhan sebagai Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap kita atas kekayaan rohani yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Tentu jawabannya adalah kita harus menjalin hubungan yang akrab dan baik dengan Tuhan kita. Akrab artinya kita selalu dekat, bahkan bersama-sama dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Kita tidak mampu menjauhkan diri dan hidup kita dari Tuhan, apalagi kita mampu berada di luar Tuhan. Supaya keadaan hidup kita selalu baik dan selamat, kita harus ada bersama dengan Tuhan dalam hubungan yang akrab. Hubungan yang baik dengan Tuhan adalah hubungan yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan, lakukanlah. Dan sebaliknya, apa yang tidak Tuhan inginkan untuk kita lakukan, janganlah kita melakukan hal itu untuk mendukakan hati Tuhan. Karena ketika Tuhan sudah memilih kita, saya dan Bapak, Ibu, Saudara, saudari sekalian, Tuhan bangga mempunyai kita sebagai anak-anaknya. Karena itu prestasi kita sebagai anak kebanggaan Tuhan, biarlah kita dapat pertahankan terus sepanjang kehidupan kita di dalam dunia ini. Kembali kepada tema dari renungan hari ini, kekayaan rohani menuntut adanya hubungan kita dengan Allah yang akrab dan baik. Biarlah firman Tuhan untuk kita hari ini dapat semakin meneguhkan iman harap kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan memelihara kita dengan amat sangat sempurna sesuai dengan maksud dan kehendaknya. Amin buat firman Tuhan. Kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang layak dipuji. Kami memuliakan Engkau ya Tuhan, sebab Engkau patut dimuliakan. Saat ini kami menaikkan doa kami kepadamu, sebab Engkau adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, apabila hari ini kami kembali diperdengarkan oleh sapaan kebenaran firman-Mu, yang terus mengingatkan kami betapa berartinya dan berharganya kami di hadapan Tuhan, sebagai orang-orang yang telah dipilih dan ditetapkan Tuhan untuk menjadi anak-anak yang Tuhan banggakan dan kasihi. Hari ini kami datang kepada Tuhan untuk menyerahkan seluruh hidup kami, agar tetap dijaga, dipelihara, dituntun, dan diberkati oleh Tuhan. Berkati mereka yang berulang tahun sepanjang hari dan minggu ini, baik itu kelahiran ataupun pernikahan. Kesempurnaan dalam kebahagiaan mereka memungkinkan mereka untuk tetap menjadi saksi bagi Kristus yang hidup di dalam kehidupannya. Sembuhkanlah mereka yang hari ini dalam keadaan sakit, hibur mereka yang dalam duka cita, kuatkan mereka yang lemah, beri semangat bagi mereka yang berputus asa. Seluruh rangkaian perjuangan kami sepanjang hari ini, kami serahkan dan letakkan dengan rapi di dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Bentuklah kami bagaikan bejana yang indah di tangan-Mu, dan pakailah kami ya Tuhan, sesuai dengan maksud dan rencana-Mu yang baik. Seluruh asa dan harap kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Tetap percaya bahwa Tuhan kita selalu memelihara dan memberkati kita semua.
Shalom.